Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa Qutbul anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli saqamin wajah rahmatan wa shifa fi sirri wal jilah wa ala alihi wa sahbihi ma jamatil aqwa sama amma ba'du. Ayuhat sadatina al-aizza wal fudala, yang saya banggakan, yang wajib saya mencintainya, bapak-bapak dari sesepuh ini sepuh, para alim ulama. Semoga para beliau diberi umur panjang, amin, umur yang barokah, amin. Begitu pula yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, dari Kabupaten Tasikmalaya, dari Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, juga tidak terlepas tetangga Tasikmalaya, Bapak Kapolres Ciamis, Pangandaran, pimpinan DPRD, pimpinan FKUB, Majelis Ulama Indonesia, pimpinan daripada Nahdlatul Ulama, GP Ansor Muslimat Fatayat, IPBNU IPNU, dan beberapa para sesepuh ini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Sesepuh Nuri Payun, ini sepuh dari warga Pamijahan, khususnya Dunia Al-Maghfurlah Al-Marhum Al-Alimul Allamah As-Sayyidil Fadil Abdullah Abdul Muhyi Asy-Syahid Muhyiddin, sahib Pamijahan. Semoga yang semua saya sebutkan tadi diberi kekuatan zahiran wa batinan dari para ulama sampai para umara dalam memimpin umat, memimpin bangsa ini. Diberi segala kemudahan, dijauhkan dari segala cobaan. Panitia dalam rangka haul Sayyidi Syekh Abdullah Abdul Muhyi Muhyiddin Wijahan, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dengan segala capeknya dan usahanya mengadakan haul perdana di dalam Pamijahan ini untuk lebih mengurai, lebih tahu sejauh mana kita mengenal para sesepuh bini sepuh Nuhaya di daerah Tasikmalaya ini. Punten bising-sing arti campur-campur bahasana, sebab asli nama lain orang dia tapi orang Pekalongan.
Tapi belajar bahasa Sundanya masih diajarkan ya. Jadi kurang halus gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini kita kumpul mengingatkan kepada kita semuanya itu kepala babi bahwa kita telah mendapatkan rahmat, karamah, wal barokah di pamijahan ini dengan sebab hakikatnya panggilan Allah, tapi syariatnya ketukan hati yang dipanggil oleh Allah untuk mendatangi kekasihnya. Siapa beliau? Sayyidi Syekh Abdul Muhyiddin Pamijahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di Indonesia ini, maaf kalau saya mungkin terlalu fanatik, saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Kurang keras. Indonesia. Kenapa sih kalau mengucapkan Indonesia harus keras? Ya harus bangga dong. Indonesia. Betul. Mentah ini. Tapi kalau orang bangga mesti keras ngomongnya. Bik, dia punten dia pacarnya sahabi gitu. Itu padahal tengah zaman dunia akhirat nah. Tapi ngomong wani itu tegas pacarnya sahabi bik, abi sampai ulah diganggu. Sama ketika kita mengucapkan kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Biar orang lain tergetar kalau mau tahu Indonesia. Iya. Nah, senang kalau Indonesia pecah belah. Tidak. Harus begitu dong jangan. Tidak. Jawab juga yang tegas. Tidak. Tidak. Gitu dong. Tidak. Hampir deh ada THS gitu. Jadi ayah kebanggaan, ayah kuredekna lamun mengaku bangsa Indonesia. Jadi kebanggaan itu bukan kosong. Apa yang dibanggakan? Satu, Allah Ta'ala telah menciptakan di dalam satu ayat suku bangsa. Dari suku bangsa tersebut, dari mulai Nabi Adam alaihissalam wa Sayyidatina Hawa alaihissalam, menurunkan beberapa generasi sampai sebatas Nabi Allah Nuh. Dari mulai Nabi Allah Syed, Nabi Allah Idris. Sebab apa? Mengurangnya keturunan Nabi Allah Adam karena banjir di waktu Nabi Allah Nuh. Maka disebut Abu Bashar kedua adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dari Nabi Allah Nuh melahirkan 4 suku bangsa. Makanya jangan kita membaca Al-Quran lita'arafu saja. Lita'arafunya ada dasarnya inna akramakum indallahi atqakum. Itu tidak bisa dibikin dasar untuk pribadi, sebab di sini jamak. Jadi kalau ditanya man akramakum, siapa orang yang paling takwa? Jawab, orang yang paling takwa adalah yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Apa kalimahnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, yang disuruh mengatakan fattabi'uni, ikutilah kami, ikutilah saya, dengan tegas tidak menggunakan kalimat jamak tapi mufrad dengan menggunakan fattabi'uni. Siapa yang mendapatkan mandat kalau ingin dicintai oleh Allah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa? Sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
kalau mau ingin akram, ingin akah, ya ikut yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mengucapkan fattabi'uni, jejak beliau baginda Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nabi Allah melahirkan 4 suku. Yang pertama Arya. Orang Arya ini orangnya besar-besar, memberani. Di antaranya menurunkan mana? Jerman, Argentina, Austria, India, bagian Pakistan, lalu Persia. Itu keturunan Arya. Yang kedua, keturunan Babilonia, Afrika, Irak. Ketiga, Barbar, Cina, Mongol sebagian, terus Suriah sebagian atau Syria. Yang keempat, suku Semit yang melahirkan Eropa dan Timur Tengah, itu dari suku Semit. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Apakah mengenal itu dengan bentuknya, wujudnya? Habib Lutfi umpamanya, oh Habib Lutfi hidungnya panjang, ini pasti keturunan Arab. Oh ini pasti keturunan India, mungkin ada Indonya dan sebagainya. Boleh-boleh saja orang mengatakan. Keturunan boleh mengatakan si A keturunan A. Tapi bila mana kita dilahirkan di Indonesia, kakek saya sudah di Indonesia, bapak saya di Indonesia, keturunan sekali lagi saya ucapkan, bapak keturunan Arab, oke. Tapi bangsa bapak apa? Saya adalah orang Jawa dan saya adalah orang Indonesia. Kalau keturunan oke saja lah, namanya keturunan kok. Tapi sayangnya di sini masih ada keturunan istimewa. Dari dulu nggak lepas-lepas, padahal beranak di sini, bertelur di sini, mesti disebut saja ayam Bangkok. Ayam keturunan bukan ayam Bangkok. Kalau ayam Bangkok harus kasih warga negara itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sejauh mana kita mengenal kepada suku bangsa yang ada ini? Apa hak-hak yang ada di dalam suku bangsa? Bisa tidak kita saling menghargai? Karena tidak semua bangsa itu sempurna, pasti ada kekurangan. Kepulauan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak semuanya sempurna, pasti mempunyai kekurangan. Apa? Sebab selain Allah Ta'ala hawadir, makhluk buktinya berubah-ubah. Loh, kalau kata sahabat saya, ya Muhammad Ibn Dabbas mengatakan jam 9 kemarin dengan jam 9 sekarang berbeda. Ya iya, karena dua-duanya itu makhluk. Jam 9 yang kemarin ya makhluk, jam 9 sekarang adalah makhluk. Itulah ciri khas sifatnya makhluk, mempunyai sifat kekurangan. Itu diantaranya. Masya Allah, itu pas oleh Dabbas, masalah tauhid luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keturunan masing-masing mempunyai hak, mempunyai kedudukan hingga menjadi negara. Kita saling mengenal atau tidak? Kita mengenal Malaysia, kita mengenal Thailand, kita mengenal Sri Lanka sampai Indochina dan sebagainya. Hak-haknya mereka itu apa yang wajib kita hormati? Sebaliknya, kita saling menghormati dan mereka menghormati milik kita. Kalau dunia ini saling mengenal, tidak ada perang di dunia ini, aman isinya dunia. Karena apa? Saling mengingatkan, saling mengisi di antara kekurangan kedua belah pihak. Itulah. Jadi memahami Al-Quran ini luas sekali. Lita'arafu. Belum mengenal dalam dunia ekonomi, belum mengenal dalam dunia pertambangan, belum mengenal dalam dunia pertanian, apa yang bisa kita menyambung di antara negara dengan negara.
Apa yang saling menguntungkan? Lita'arafu. Jadi luas sekali maknanya. Tapi lita'arafu dibekali inna akramakum indallahi virus. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara menghormati kepada para sahabatnya, ya sahabatnya itu tidak mulus orang Arab semuanya. Bilal sendiri dari Afrika dan lainnya, Salman Al-Farisi dari Persia, diangkat semuanya. Salman minnah. Begitulah Rasulullah menghormati, mengangkat. Kita lebih lanjut ke Indonesia. Sejauh mana kita bangsa Indonesia mengenal Indonesia? Kalau kita lebih jauh mengenal Indonesia, pasti akan memelihara Indonesia, akan memperkuat Indonesia. Semakin kokoh pertahanan nasional. Karena apa? Kita cinta Indonesia. Itu yang pertama. Semakin kuat. Itulah. Lalu kita mengenal bagaimana cara memajukan ekonominya. Pasti. Kalau ekonomi Indonesia ingin maju, ayo kita berubah sedikit. Kok kesana ya, ini modal ekonomi. Kalau punya jambu, jangan jambu Bangkok, jambu Indonesia. Katesnya jangan ke California, jauh amat bro. California Amerika. Negara kita itu subur, makmur insya Allah. Kita harus bangga milik apa yang keluar dari bumi pertiwi ini. Harusnya bangga, jambu Indonesia, kates Indonesia. Adapun keturunan California, wallahu a'lam, kami tidak tahu itu. Masa bodoh. Tapi kita harus merasa memiliki dahulu. Dan lain-lainnya nanti maju. Nah, para aulia yang datang sebagian besar keturunan baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Jadi Indonesia itu kaya bukan hanya kesuburan, kemakmuran dari apa yang keluar dari bumi pertiwi saja, sampai aulianya diantaranya paling terbanyak di dunia aulia di Indonesia. Bangga harusnya kan. Makanya kalau mau berbuat yang neko-neko, malu. Jangan memalukan kepada beliau yang mati-matian beliau sampai di gua berusaha dan sebagainya. Malah kita pecah belah, mudah kena hoax saja. Hak hoax akhirnya mutahin. Nasirul muslimin rahimakumullah. Jadi Islam masuk ke Indonesia sudah mulai abad pertama, yang dimakamkan di Barus di Sumatera. Lalu generasi yang lain melalui jalur India. Mengapa para ulama, para aulia, para habaib yang masuk ke jalur India? Ada sebab. Apa sebabnya? Bahwa di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah dihijrahkan kok tidak di daerah Semenanjung Arabia yang konon setapak culture-nya atau budayanya sudah maju. Mengapa? Atau ke negeri Sabah atau lainnya, Syam, kok tidak dihijrahkan ke sana? Ada apa hijrah pertama ke daerah timur jauh? Dan jalan itu dikenal Jalan Sutra. 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Ada yang meriwayatkan 500 tahun sebelum Masehi. Jalan itu sampai sekarang disebut Jalan Sutra. Apa sebabnya? Barter dari Timur Tengah India, melalui India terus ke Timur Tengah. Ada yang melalui Persia, masuk ke dunia Arab, membawa kain-kain. Ya ada yang disebut dari sutra, maka jalan itu disebut Jalan Sutra.
dari dunia Arab, ilmu kedokteran, ilmu obat-obatan, sampai pada waktu itu sebelum baginda Nabi SAW dilahirkan, sebelum baginda Nabi dilahirkan, penemuan dunia Arab pada waktu itu sudah mampu bedah sesar. Cuma tidak dipraktekkan kepada manusia, dipraktekkan ketika ada unta yang belum mau melahirkan, tidak bisa. Di eksperimennya di situ dicoba. Selamat. Kemajuan pada waktu itu luar biasa. Maka jalan tersebut berhubungan terus bergulir. Pintu ekonomi dibuka. Hebatnya, begitu Rasulullah hijrah, bukan terus maaf ya, jangan tersinggung ya, bukan langsung Allahu Akbar bawa pedang, bukan itu. Allahu Akbar bangun ekonomi, Allahu Akbar bangun sarana ibadah, Allahu Akbar bangun sarana pendidikan, bangun Allahu Akbar bangun mall, bangun untuk ekonomi, Allahu Akbar bangun melahirkan hafal Quran, ahli bedah, hafal Quran, ahli paru-paru, hafal Quran, dokter spesialis kandungan, hafal Quran, dokter spesialis pankreas. Itu pada waktu zaman Rasulullah ekonomi maju, hebatnya tidak sembarangan. Dan pada waktu itu Rasulullah hijrah mengumpulkan orang-orang Yahudi, dikumpulkan semuanya. Suku-suku yang ada di pegunungan ataupun di Madinah pada waktu itu dikumpulkan, diberi hak oleh Rasulullah masing-masing, dari Yahudinya, suku-suku dan sebagainya. Itu contoh yang luar biasa. Kita ketinggalan bagaimana cara mempersatukan umat dan bagaimana cara mempersatukan bangsa ini. Nah, perjalanan ekonomi inilah yang saya ceritakan dari para zuriyah Sayyidina Muhammad SAW, diawali dari Al-Imam Amir Abdul Malik. Al-Imam Amir Abdul Malik pertama yang masuk ke India, pernikahan dengan putri Nasr Abad, melahirkan putra yang disebut Abdullah Udumat Khan. Maka kalimat Udumat Khan itu predikat atau pangkat, titel yang diberikan oleh India atau Pakistan pada waktu itu di Hyderabad, Nasrabad. Nah, Abdullah Udumat Khan mempunyai anak banyak. Di antaranya Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Imam Ahmad Shah Jalal orang yang pertama kali masuk ke daerah Vietnam atau Kamboja. Single. Bukan, tidak bawa teman. Pada waktu itu masih pertikaian antara kerajaan Champa dengan kerajaan Anam. Ribut. Satu tahun itu perang bisa 2 kali 3 kali, makan korban. Al-Imam Ahmad bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Said Marbat bin Ali Falih Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib bin Rasulullah bin Fatimah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ja'far Sadiq itu siapa? Bin Muhammad Al-Baqir adalah ibunya Sayyidah Farwah
bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Jadi wali 9 dan habaib yang ada di Indonesia ini turunan baginda Nabi SAW, turunan Imam Ali bin Abi Thalib, turunan Sayyidah Fatimah, turunan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Itu yang ada di Indonesia. Dari Al-Imam Ahmad Syah Jalal tersebut yang mendamaikan antar Campa dan Anam, yang akhirnya Syekh Ahmad Syah Jalal dipilih oleh dua kerajaan menjadi raja. Menolak beliau, tapi dipaksa karena kecintaannya. Akhirnya bisa menyatukan Anam dan Campa, melahirkan beberapa putra. Di antaranya siapa? Al-Imam Jamaluddin Husain. Saya terangkan biar tahu lebih jauh. Anak pertama siapa? Sayyid Muhammad Al-Kabir, beliau yang dakwatul Islam di Banten. Kedua Ahmad Hisamuddin, juga di Banten. Yang pertama lagi Al-Imam Barokat, ayah Maulana Malik Ibrahim, di Gresik, meninggal pada tahun 1841, tidak menghitung tahun terpaut. Kalau menghitung tahun terpaut 1420. Tapi kalau tahun hijriahnya beliau meninggal pada tahun 822. Kakak adik daripada Sayyidina Imam Barokat namanya Ibrahim Asmorokondi, ayah daripada Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Syekh Ali Al-Murtada Sunan Bedilan, ayah daripada Syekh Ahmad Rahmatillah Kanjeng Sunan Ampel. Dari Muhammad Ma'inul Yakin putra Maulana Ishaq, berarti Sunan Ampel juga mengambil menantu Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, dijadikan menantu oleh Syekh Ahmad Rahmatillah Ampel. Ini Syekh Muhammad Ainul Yakin keponakan Kanjeng Sunan Ampel, sebab bapaknya Kanjeng Sunan Giri adalah kakak Maulana Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel. Paham tuh? Ya, belajar ditulis, jangan duka ke bumi mah duka ke mana. Ini sejarah penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Putra Imam Jamaluddin yang lain adalah Imam Ali Nurul Alam, mempunyai anak Umdatuddin Abdullah, ayah Maulana Syarif Hidayatullah, ayah dari Sunan Ternate Maulana Babullah, dan ayah Ahmad Abdul Fahir, kakak adik Maulana Syarif Hidayatullah. Itu diantaranya. Sunan Ampel anaknya hebat 11, tidak satu pun yang tidak menjadi waliullah, menjadi contoh yang luar biasa. Siapa yang pertama? Al-Imam Hashim, terkenal dengan Sunan derajatnya, orang yang selalu kantongnya bolong, hidupannya begini sama masyarakat, jago ilmu pertanian, dari daerah yang gersang sehingga subur, dari sebab siapa? Maulana Hashim bin Ahmad Rahmatillah, terkenal Kanjeng Sunan derajat. Yang kedua Al-Imam Ibrahim Makhdum Kanjeng Sunan Bonang. Dia bapak para umarok, bapak para sultan, bapak para panglima, atau disebut kalau dahulu senopati, bapak para hadipati, bapak bangsa, bapak umat, Abul Aitam, Abul Fuqara wal Masakin, Maulana Ibrahim Makhdum Kanjeng Sunan Bonang. Yang kedua Al-Imam Zainal Abidin Sunan Qodidamah, hakim yang terkenal adilnya, seorang qadhi yang allamah. Yang ketiga
Yang keempat, Maulana Ja'far Shadiq, terkenal Kanjeng Sunan Kudus. Itu hebatnya. Ahli ekonom. Yang kelima, Sayyid Abdul Jalil Kanjeng Sunan Jeporo. Yang keenam, lelaki, Syed Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan. Yang putri, Dewi Asyiqah binti Imam Ahmad rahmatillah, istri Al-Imam Abdul Fattah Kanjeng Sunan Demak. Ibu dari Adipati Yunus, ibu daripada Sekar Sedolepen, ibu dari Al-Imam Sayyid Ali Muhammad Ali Liuddin, terkenal Kanjeng Sunan Trenggono. Itulah ibu beliau. Yang ketujuh atau kedelapan, Dewi Ruqayyah, istri daripada Syed Muhammad Ainul Yaqin Sunan Giri. Jadi jangan kaget kalau Pamijahan itu ya turunan Ampel, ya turunan Sunan Giri, karena kakek perempuan daripada Syed Abdul Muhyi, Siti Syekh Abdul Muhyi, ibunya kakek dari abahnya juga turun Kanjeng Sunan Ampel. Ini dia. Yang kedelapan, Dewi Hafsah, istri Syed Ahmad dari Yaman. Dewi Mutmainnah, istri dari Syed Abdurrahman Sunan Mojo, namanya Mutmainnah salah. Itulah diantara putra putri Sunan Ampel, satu pun tidak ada yang mentah. Jadi semuanya keturunannya juga luar biasa. Itu yang ada di Indonesia pagernya. Belum yang lain belum saya ceritakan. Itu baru saja. Di antaranya keturunan beliau adalah Sayyidi Syekh Abdul Muhyi, di mana beliau dilahirkan di Yogyakarta. Jadi beliau itu luas, bahasa Jawanya sangat luas karena tempat kelahirannya. Sekitar umur 19 tahun mulai beliau melangkah belajar sampai ke Ampel, di mana tapak tilas eyang-eyangnya yang ada di Ampel dan di Giri. Mendapat beberapa ilmu yang luar biasa. Yang terakhir beliau belajar kepada akabirul ulama wa akabiril aulia, Sayyidi Syekh Abdul Rauf Singkil. Beliau mendapatkan ijazah yang lengkap sampai kepada tarekohnya Syatoriyah, mendapat ijazah mutlak dari Sayyidi Syekh Abdul Rauf Singkil. Teman beliau siapa? Syekh Burhanuddin Ula'an di Padang. Dan 3 orang lagi yang ke daerah Sulawesi. Masih banyak lagi kalau saya terangkan riwayat hidup daripada Sayyidi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari situlah beliau menggelar tarekatnya. Apa tujuan tarekat? Membersihkan kolbi, membersihkan hati. Tapi beliau tidak diam. Jangan dikira Wali 9 itu tahunya kalau kita di film mungkin adu kesaktian saja. Satu mengeluarkan sinar, yang satu keris lagi bisa terbang sampai. Dianggapnya para Wali 9 masuk ke Indonesia dan beberapa aulia-aulia yang ada di Indonesia orang-orang kejadukan. Bukan. Senjata paling ampuh di dalam dakwatul Islam akhlakul karimah. Tidak ada yang melawan dengan akhlak. Itulah. Dikira kalau kejadukan mempok menang. Yang kalah itu paling tidak trik-trik sedikit hati itu. Awas mana kesempatan.
Tapi kalau dengan akhlak tidak. Coba. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu perang luar biasa. Orangnya itu jatuh sambil meludahi kepada Imam Ali. Mau dihantam oleh Imam Ali bin Abi Thalib nggak jadi. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa kamu tadi hantam saja kan, kenapa? Kalau tadi pertama iya li'a'la kalimatillah, yang kedua saya tarik itu gara-gara dia mencintui, jadi saya memukul dia karena nafsu, bukan li'a'la kalimatillah. Itu hebatnya para tokoh-tokoh pendahulu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, para pendahulu juga ahli ekonomi, ahli pertanian. Dengan dakwah itu bagaimana ketika hidup di zaman Brawijaya, para aulia bisa memasukkan income-nya kepada pemerintahan. Dan pada waktu itu Sa'adatul Kafi dari Sekurok dan sebagainya bisa memberikan income pemasukan kepada negeri yang dipijaknya. Bukan terus berseberangan baku hantam, tapi karena apa? Lidakwatul Islam. Karena untuk dakwahnya akan lebih baik, karena Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan. Tapi Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW menjadi rahmatan lil alamin. Dan beliau ahli ekonom, jangan dikira tidak. Maka sekali sering saya ulang para bapak, para ibu, kalau saya ditanya, Beb, istimewanya orang ziarah wali itu apa? Aduh, repot ini jawabnya. Ya saya jawab, saya kalau ziarah ke Wali 9 atau ke lainnya cuma saya malu. Lah kenapa kok malu? Tidak barokah, tidak karomah, ketinggian. Di mana letak malunya? Ya sudah, karena kita di Pamijahan, jadi saya cerita Pamijahan. Adapun Pamijahan berasal dari ini, oke saja, itu namanya pendapat, terkadang ya juga kurang lebih sedikit lah. Tapi yang poin itu bagaimana cara dakwah beliau, yang poin. Nah malunya di mana sekali lagi? Ini kira-kiranya loh, mau diakui atau tidak. Di sini tidak ada makam Sidi Syekh Muhyiddin. Kira-kiranya ramai pedagang tidak? Tidak. Yang benar ah? Ramai tidak? Sepi ya? Di gunung lagi, seperti di Murio. Jadi saya pikir Sidi Syekh Muhyiddin begitu hebatnya, di pegunungan saja dikejar sama orang, bisa mampu membuat ekonomi kerakyatan. Toko berjajar-jajar untuk menghormat siapa? Tamunya Sidi Syekh Muhyiddin Pamijahan. Betul nggak kira-kira? Jangan betul-betul saja ditiru. Lagi-lagi kalau ditanya betul, benar tidak, benar, niru nomor 1, omong gampang, omong gampang. Itu diantaranya. Dan orang yang ziarah kepada beliau, ada yang tahlilnya keras, ada yang tidak. Artinya pun berbeda. Yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini. Berseberangan atau tidak? Tidak. Mau partainya apa, mau apa? Kalau sedang berziarah, kumpul, ngerokok bareng, di luar, ngopi, teh, dan sebagainya. Ngomong nah ekonomi, kumaha pasaran seperti hampir rame, kumaha ya teh. Namun sepi pasaran Fatihah ke Sidi Syekh Muhyiddin, Fatihah ke Kanjeng Nabi dahulu, baru ke Syekh Muhyiddin, lalu baca surat Quraisy 21, insya Allah barokah. Cuma ya, ba'dal maghrib. Itu dia. Udah. Tidak pernah orang ziarah kepada beliau
Lu kemarin nyoblos siapa? Ya, ya. Itu hebatnya, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan kita. Jadi orang sudah mati hampir 300 tahun kurang lebih masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Betul? Betul. Lakoni aja ulah ngomong betul-betul baik. Amalkan. Jadi contoh. Filmnya sukunya. Apalagi kalau kita ke ziarah Maulana Syekh Hidayatullah. Separuh muslim, separuh non muslim. Kok bisa? Subhanallah. Ternyata sejarah ini terulang. Beliau meniru kakeknya siapa? Di zaman Brawijaya mengangkat Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi Malik Ibrahim. Menteri Keuangannya Maulana Ibrahim Asmarokondi, ayah Kajeng Maulana Ishak, ayah Maulana Sunan Ampel. Yang ngangkat beda agama, yang diangkat beda agama. Kok bisa itu, kok bisa? Hebatnya. Sudah memberi contoh. Lah di Syarif Hidayatullah sama. Separuh muslim, separuh non muslim. Kok bisa orang sudah mati mempersatukan umat, mempersatukan bangsa? Dari lilinnya yang tinggi, besar, ada menyanyi sekepel atau kurang dan sebagainya sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan tidak ribut. Itu kok terlalu besar tuh menyanyi, kita pusing nih. Kecilin dong dikit, dah ada yang ribut. Di tempat kita muslim ada tahlilnya yang cukup berat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di tukang illallah, la illallah, la ilaha. Henteu aya nu paseh. Iya. Bahkan pada waktu saya ziarah, ada orang dengan rombongan satu besar tinggi dari Lintugna, speakernya dikempit jadi untuk ketinggal satu agengna. Aduh, saya sekilas minggir dulu lah, ini bahaya, pasti suara orang ini keras, orang tinggi besar. Saya anggapan begitu. Nggak tahu kebalik-balik. Iraha korek Nabi Mustafa lagi di sekarang. Tapi hebatnya sekali lagi masih bisa mempersatukan umat. Sudah meninggal 454 tahun. Lalu kita ini bisa ngapa? Jadi saya kalau katakan ziarah Wali 9 itu saya malu sebetulnya, sebab saya belum bisa meniru sebagaimana para beliau itu tadi. Itulah semua dagangan walaupun bagaimana keuntungannya kecil tapi barokah. Jadi para beliau masih mampu membuat ekonomi kerakyatan, mempersatukan umat luar biasa. Lalu kita ini apa? Malu ah. Coba dari Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang, ya Allah, kayak gitu sampai ke Syekh Turo, Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idris luar Batang, Gunung Jati, pagar-pagar tanah Jawa ini. Dari mulai Gunung Jati sudah 2 Datuk Kafi Maulana Syekh Hidayatullah, terus ke timur Syekh Muhammad bin Abdurrahman Sunan Panggung sampai ke Demak. Pesisir utara ini tidak mati 1 kilometer tidak terlepas Maqam Aulia Ilah yang menjadi pagar di Indonesia. Saya punya catatannya, kalau malam saya belajar kirim Fatihah kepada para beliau-beliau. Beliau juga andil besar di dalam melawan penjajah, dimulai zaman Portugis sampai diteruskan regenerasi di zaman VOC, dan bagaimana cara menanamkan, mempunyai, merasa memiliki harga beni kepada republik ini.
yang didukung oleh keyakinan dan agama masing-masing. Coba, bagaimana cara menanamkan cinta bangsa, cinta tanah air? Padahal pada waktu itu yang namanya bendera di zaman penjajahan, saya ambil saja benderanya bendera penjajah di instansi pemerintahan di Hindia Belanda. Kalau kita mau pasang merah putih, tidak ulang nama saja untuk. Tapi ulama-ulama kita hebat. Hebatnya di mana? Bagaimana membentuk bangsa ini tidak kehilangan pamornya. Hebat. Apa di antaranya? Tapi jangan, sekali lagi saya jangan melihat negatifnya. Lihat positifnya. Apa? Membentuk sedekah bumi, sedekah laut. Ada di sini sedekah bumi, sedekah laut dengan cara masing-masing. Sebetulnya intinya untuk bangsa ini tambah mencintai tanah air. Betul itu. Menghormati pemberian Allah berupa tanah air itu. Dan ini filosofi tidak percuma. Mengapa menggunakan koperasi kalimat tanah air? Kita ambil satu saja. Laut itu tempatnya ikan besar-besar. Oke lah, memang benar. Tapi hebatnya tidak mempunyai intervensi. Ikan yang ada di dalam laut harus menuruti air laut. Kalau kamu ikut di sini harus asin. Tidak. Kalau beli ikan laut mau dimasak ya tambah garamnya. Sebetulnya kalau cara akal hidup di daerah asin mestinya asin. Ini kok tidak. Luar biasa. Yang kedua, banjir sebesar apapun ada sungai-sungai yang ada di Indonesia. Per detik mungkin sekian miliar kubik. Kalau musim kemarau sekian juta kubik. Ketika masuk ke lautan, laut bisa mengerti harga dirinya, jati dirinya luar biasa. Apa di antaranya? Setiap limbah yang masuk outs tidak sampai merusak ke tengah, minggir. Kamu mau bikin rusak Indonesia ini. Istilahnya kalau kita ngomong itu, kita contoh laut. Minggir semuanya. Itu luar biasa. Airnya tidak pernah terkontaminasi dengan limbah-limbah yang masuk ke laut. Ikannya pun terlindung. Ikan yang di laut diberi oleh Allah Ta'ala apa? Yang pertama sisik. Itu anti ultraviolet. Maka dilindungi oleh Allah Ta'ala kasih. Tapi yang tidak ada sisiknya dikasih lendir. Itu diantaranya. Tapi hebatnya air tawar yang masuk ke lautan, pada laut itu asin, berapa juta, berapa miliar kubik yang masuk ke laut, airnya tawar. Tidak mampu merubah asinnya air laut. Karena apa? Air laut mempunyai harga diri. Maka sering dipakai contoh tanah air. Alangkah hebatnya kalau bangsa Indonesia kita ini mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, tidak kalah dengan laut. Laut bisa mempunyai harga diri. Lautlah air yang tawar, mau masuk pun bisa tidak terkontaminasi dengan masalahnya tawarnya air sungai. Berarti mempunyai pendirian. Nah, itulah sepele kelihatannya. Maka sering kita menyebut tanah air. Ada lagi penanaman cara yang hebat untuk cinta bangsa dan cinta tanah air ini. Panginten namun di dia namun ada bumi masih ayah kene di mengolona pakai tiu, pakai janur, pakai kelapa, ayah tahan tuh. Oh ya masih. Hebat.
Itu bukan budaya saja, tapi mempunyai kandungan filosofi yang tinggi. Kasih, janur, tiwul, pare, kelapa, cau, bendera. Tapi memasangnya merah putihnya nanti udah sekarang. Pakai apa? Selamatan. Ayah baca manaqib, ayah baca berjanji, ada yang membaca sholawat, ada yang membaca pat dan lain sebagainya. Supaya apa? Belanda tidak tahu. Ini dianggap ini culture. Baru dipasang. Nanti renggang jang usukna dipasang kalau sudah setengah bulan atau 10 hari baru dipasang. Jadi orang tahu semuanya, di tengah-tengahnya ada merah putih. Filosofinya di mana? Yang namanya janur kalau musim kemarau umpamanya panas begini, layu tidak janur? Layu. Tebu atau tiwu, layu tidak? Layu berubah. Parenya berubah, yang kuning jadi coklat. Kelapanya sama, cauknya sama. Merah putihnya berubah tidak? Tidak. Itulah bangsa Indonesia harus mempunyai pendirian. Kena hoax untuk kita perpecahan untuk bangsa sendiri. Kita mau terpengaruh. Kuping kita tidak mempunyai filter. Coba kalau telinga kita min ahli la ilaha illallah, yang mempunyai selalu meniru baginda Nabi SAW, punya filter. Ini berita mau memecah belah umat, ini mau memecah belah bangsa, ini mau memecah belah keluarga, ini mau memecah belah dulur. Karena telinganya punya filter. Coba jangan sampai kita kena hoax yang ujung-ujungnya untuk memecah belah Indonesia. Para ulama dahulu menjaga, jangan dikira. Maka kita hormat kita kepada merah putih bukan menyembah, jangan salah paham. Bedakan antara menyembah sareng menghormati. Setiap orang mau mencium hajar aswad, makalah di lu jangkung pasti itu hajar aswad. Sampai mencium, gimana? Apakah kita itu karena mencium hajar aswad itu kita menyembah? Tidak, karena kita mengikutinya hajar aswad menjadi mulia karena dicium oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan baginda Nabi mulia karena hajar aswad. Begitu pula baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulia karena dicuci oleh air zam-zam. Air zam-zam mulia karena untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik-balik. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan ini di dalam segi dakwah dan sebagainya, sehingga para tokoh-tokoh kita mampu membuat perguruan tinggi, pesantren dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu semuanya jasanya siapa? Jasa-jasa para beliau, terutama yang hari ini kita haul. Nggak bisa kita pungkiri. Apa yang kita lihat di antara perjuangan para beliau? Mana mungkin kita bisa melihat kalau tidak ada haul. Ini perlunya haul supaya kita menjadi umat, menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Umpamanya kita ngeholi ulama siapa, Kanjeng Sunan siapa. Untuk apa? Untuk menambah keukhuwahan kita. Semakin akrab, semakin akrab. Dengan kerukunan itu, subhanallah, bala akan jauh. Tapi kalau kita yang sangat khawatir, kalau sudah muncul ribut, pecah belah, terus takut lama-lama nanti Allah Ta'ala mengirimkan bala lagi. Alhamdulillah. Ya silakan aja kalau mau cepat balanya datang lagi, silakan. Ruwet terus. Ma'asyiral muslimin, dari itu perjuangan para beliau tidak percuma.
sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Masjid, berapa masjid di Indonesia hasil karya beliau. Pesantren, berapa ribu pesantren, jasa siapa? Jasa para beliau. Sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih, usaha perjuangan siapa? Tidak terlepas sesepuh bangsa Indonesia. Yaitu kita pernah kontribusi apa? Kita punya kontribusi apa, Pak? Bendera saja terkadang dipasang miring di jalan tuh. Ini benderanya. Berhenti sejenak, betul. Apalagi suruh mengangkat bambu runcing. Itu saja kita masih kurang sadar. Betulin, karena di dalam Merah Putih itu ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Jangan sampai kehormatan bangsa ini ikut miring. Berhenti sejenak, luruskan tiangnya. Loh, itu namanya memiliki Indonesia. Itu harusnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Perjuangan ini diteruskan sampai sekarang. Alhamdulillah. Semoga Indonesia semakin jaya. Amin. Semakin makmur. Amin. Saya kalau melihat begini-begini Pak, asa haru sebetulnya. Cuma saya tidak bisa apa-apa. Cuma saya minta sama Rasulullah satu, dengan sebab Sayyidi Syekh Muhyiddin, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, semoga ahli pemijahan yang hadir kalau hari ini ataupun yang tidak bisa hadir, khususnya warga Tasik, warga Ciamis, warga Indonesia, ya Allah ya Rabb, kita kumpul bersama untuk mengkholi Sayyidi Syekh Abdul Muhyi, kekasihmu ya Allah. Jadikanlah besok kami kumpulkan bersama-sama di tahta liwa'il habbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama beliau. Itu hanya doa saya yang bisa saya sampaikan. Almar'u ma'aman ahabba, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Yang dalam keadaan sakit semoga diberi sehat walafiat, yang dalam ekonominya melorot semoga cepat-cepat dibangkitkan. Begitu juga pertaniannya, begitu juga putra-putrinya menjadi hamba-hamba Allah yang tidak memalukan kedua orang tuanya, tidak memalukan gurunya, tidak memalukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khususnya diberi umur yang barokah, putra putri yang barokah, ekonomi yang barokah, dan dijauhkan dari segala cobaan-cobaan. Jauhkanlah dari hal-hal yang akan merusak iman Islam kita. Jauhkanlah dari hal-hal yang akan merusak kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air ini. Sekianlah yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak sesempurna mungkin. Apabila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum.